Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel Belajar Bareng Dewi Cahyani Pangestuti. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan belajar mengenai pemetaan risiko. Beberapa subbab yang akan kita pelajari dalam pemetaan risiko, yaitu yang pertama mengenai definisi, tujuan, dan cara menetapkan prioritas. Yang kedua, mengenai teknik pemetaan risiko. Yang ketiga, pengukuran dimensi. Dan yang keempat, yaitu kuantifikasi risiko. Pada subbab pertama, kita akan pelajari mengenai definisi, tujuan, dan cara menetapkan prioritas atau risiko. Risiko bisnis ini sendiri memiliki arti sebuah kegiatan berbisnis yang memungkinkan dapat memunculkan kerugian dalam sebuah usaha. Risiko bisnis ini kemunculannya bisa terduga dan bisa tak terduga, dan memang kemunculannya ini biasanya tidak diharapkan. Di dalam sebuah pelaksanaan bisnis, risiko ini melibatkan dua dimensi, yaitu dimensi pertama, ketidakpastian yang merupakan peluang munculnya kerugian, dan juga dimensi dari dampak, yaitu seberapa besar kerugian yang akan dialami oleh perusahaan apabila risiko tersebut terjadi. Selanjutnya, pemetaan risiko bisnis. Nah, sedangkan pemetaan risiko bisnis ini adalah sebuah identifikasi dan juga analisis tingkat risiko serta parameter ancaman dari sebuah bisnis, di mana setiap risiko yang ada ini nantinya dikategorikan sesuai dengan tingkatan risiko yang didapatkan. Menurut para ahli, menyatakan bahwa definisi dari pemetaan risiko ini adalah suatu proses di mana berbagai unit usaha, organisasi, atau proses transaksi yang dipetakan berdasarkan tipe risikonya. Adapun tujuan dari pemetaan risiko yang pertama yaitu untuk mengetahui dan dapat meminimalisir kerugian yang muncul di suatu perusahaan. Yang kedua, pemetaan risiko ini berguna untuk mengetahui risiko mana yang perlu ditangani secara cepat dan juga risiko mana yang dapat diabaikan penanganannya. Dengan kata lain, pemetaan risiko ini dapat membantu perusahaan untuk menentukan prioritas risiko dalam menjalankan suatu bisnis. Adapun cara menetapkan prioritas, yaitu dasar utama dari menetapkan prioritas ini adalah tujuan dari perusahaan. Jadi semakin tinggi kontribusi resiko tersebut terhadap tujuan perusahaan, maka semakin tinggi pula prioritas penanganan resiko yang dihadapi. Demikian pula sebaliknya. Adapun teknik pemetaan resiko ini dilihat dari dua dimensi. Yang pertama, dari dimensi probabilitasnya. Dimensi probabilitas ini adalah tingkat kemungkinan terjadinya suatu resiko. Resiko semakin perlu untuk mendapatkan perhatian jika kemungkinan suatu resiko tersebut semakin tinggi, dan sebaliknya. Resiko ini akan semakin rendah dalam mendapatkan perhatian jika kemungkinan terjadinya suatu resiko tersebut rendah. Biasanya dibedakan dalam 3 kategori, yaitu probabilitasnya tinggi, sedang, dan juga rendah. Yang kedua yaitu dimensi dampak. Dimensi dampak adalah tingkat kegawatan atau biaya yang terjadi jika resiko yang bersangkutan ini betul-betul terjadi. Biasanya dibedakan dalam 3 kategori, yaitu dari yang tinggi, sedang, dan juga rendah.
Jika resiko yang terjadi dalam suatu perusahaan ini sudah dapat diidentifikasi, selanjutnya diukur dan dipetakan. Berikut adalah gambar dari kuadran teknik pemetaan resiko. Dari 2 dimensi frekuensi dan juga dampak, ini akan menghasilkan 4 kuadran utama. Yang pertama, resiko di kuadran 1. Ini adalah area dengan tingkat probabilitas kejadian dari sedang sampai tinggi, dan tingkat dampak dari sedang sampai tinggi juga. Pada kuadran ini terdiri dari resiko-resiko yang masuk ke dalam prioritas utama harus menjadi perhatian bagi perusahaan. Contohnya misalnya yaitu kelangkaan dari bahan baku, modal yang terbatas, dan juga sumber daya manusia yang kurang kompeten. Selanjutnya, resiko yang masuk pada kuadran 2 ini adalah area dengan tingkat probabilitas kejadian dari rendah sampai sedang, dan pada tingkat dampak resiko yang tinggi. Pada kuadran ini, resiko jarang terjadi, dan jika sampai terjadi, target dan tujuan perusahaan bisa tidak dapat tercapai. Dan pada kondisi yang terburuk, perusahaan bisa saja tutup. Contohnya, misalnya terjadi konflik internal perusahaan, kemudian bencana alam, pandemi, dan juga resiko kegagalan dalam produksi. Selanjutnya, resiko pada kuadran 3. Ini adalah area dengan tingkat probabilitas kejadian yang sedang sampai tinggi dan tingkat dampak yang rendah. Pada kuadran ini, resiko secara rutin terjadi, dan ini tidak terlalu mengganggu dalam pencapaian target dan juga tujuan dari suatu perusahaan. Misalnya, resiko seseorang salesman yang tidak dapat masuk karena sakit. Nah, ketidakhadiran salesman tersebut dalam sehari ini tidak akan mempengaruhi dalam perusahaan mencapai tujuannya. Selanjutnya, resiko pada kuadran 4 ini adalah area dengan tingkat probabilitas kejadian yang rendah. Nah, jika terjadi, dampaknya juga kecil untuk pencapaian target dan tujuan dari perusahaan. Nah, pada kuadran 4, resiko yang masuk ini bisa diabaikan sehingga suatu perusahaan tidak perlu banyak mengalokasikan sumber daya untuk mengatasi resiko ini. Contohnya adalah misalnya barang yang hilang pada saat pengiriman, ya, yang mungkin barangnya kurang harganya nggak terlalu tinggi gitu misalnya. Nah, yang perlu diperhatikan bahwa resiko ini sifatnya dinamis. Jika kondisi internal ataupun eksternal dari perusahaan mengalami perubahan secara signifikan, bisa saja resiko yang berada di kuadran 4 misalnya ini dapat saja beralih menjadi kuadran lainnya, sehingga ini tetap harus perlu dimonitor perkembangan dari resiko-resiko ini. Selanjutnya yaitu pengukuran dimensi. Terdapat keadaan yang biasanya terjadi yang didasarkan pada penyusunan dalam analisis. Keadaan tersebut bisa dari yang optimis, moderat, dan juga pesimis. Nah, optimis ini berarti suatu keadaan dalam level yang sangat yakin. Kemudian moderat ini yang posisinya di tengah, bisa diimplementasikan dengan yakin, ya. Dan pesimis yang berarti tidak yakin.
Setelah itu, yang dapat dilakukan adalah menentukan kemungkinan atau probabilitas dari masing-masing keadaan. Dimensi yang terdapat dalam pengukuran ini yaitu dimensi probabilitas dan juga dimensi dampak. Pada dimensi probabilitas, ini perhitungannya dapat dilakukan menggunakan data historis dan juga menggunakan data prediksi. Data historis ini adalah data yang berasal dari data yang telah lalu, periodenya. Kemudian suatu kemungkinan, peluang ataupun probabilitas ini dapat diambil dari data-data historis yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Karena dengan begitu dapat dilakukan penganalisaan ya, probabilitasnya akan menjadi lebih mudah bagi suatu organisasi ataupun perusahaan. Jika terdapat perusahaan yang tidak menyimpan misalnya data-data makro, karena data perusahaan bisa terdiri dari data mikro maupun data makro ya. Nah, data makro ini ada beberapa pelaku perekonomian yang memang mempublikasikan data makro dari suatu perekonomian. Sehingga data makro ini sendiri adalah data yang cukup besar ya, karena memiliki dampak perubahan ya terhadap perekonomian secara keseluruhan. Setiap perusahaan ini sangat disarankan harus memiliki data-data yang masih disimpan agar suatu saat dibutuhkan maka dengan mudah diketahui. Karena dengan data-data yang ingin diketahui tersebut atau diselidiki ataupun dianalisis, ini menjadi lebih memiliki pandangan yang nyata, real gitu ya. Karena data ini adalah data dari perusahaan tersebut sesuai dengan fakta yang ada. Nah, setelah dilihat perusahaan memiliki data atau tidak, tahap selanjutnya adalah melakukan seleksi dari data tersebut. Nah, hal ini dilakukan agar data-data yang tersedia ini dapat dikatakan layak dan juga dapat digunakan untuk tahap probabilitas resiko. Jika perusahaan tidak memiliki data historis, maka pengambilan probabilitasnya sudah jelas tidak bisa dilakukan untuk menganalisis ataupun tidak dapat mempergunakan atau digunakan data historis tersebut. Namun beberapa hal yang dapat menjadikan data dari perusahaan ini tidak bisa digunakan adalah ketika data yang dimiliki perusahaan ini hanya memuat sebagian dari bidang saja yang ada dalam perusahaan tersebut, dan ini tentunya tidak menjangkau keseluruhan dari bidang di perusahaan tersebut, sehingga ini juga tidak bisa bila digunakan untuk menentukan probabilitas dari suatu resiko. Karena jika data ini tidak lengkap, berarti tentunya catatan transaksi juga tidak lengkap ya, yang membuat probabilitas resiko ini menjadi tidak bisa dilakukan. Nah, selain itu, yang akan membuat data menjadi tidak bisa dijadikan dasar perusahaan untuk mengukur tingkat resiko adalah jika data tersebut ini tidak sesuai dengan persyaratan statistik ya. Nah, statistik ini merupakan ilmu yang mengajarkan kita bagaimana kita mulai dari mengumpulkan data, kemudian mengolah data tersebut, kemudian kita bisa membuat suatu kesimpulan dari data-data yang ada tersebut. Nah, dari situ statistik ini sangat penting nih tentunya dari terbentuknya sebuah data ya. Data yang sesuai ini pasti harus bersifat faktual atau sesuai dengan kenyataan yang ada, yang berarti datanya bukan data palsu. Nah, data ini juga harus bersifat reliable ya. Artinya yaitu data tersebut bisa dilakukan pengukuran secara berulang. Ini akan menghasilkan hasil yang sama, jadi hasilnya tidak berubah-ubah gitu ya. Nah, selanjutnya selain reliable, data juga harus bersifat valid. Ini artinya ada kesesuaian antara apa yang ingin dianalisis
dengan data yang tersedia. Jika data yang tersedia tidak mencakup sifat reliable dan juga valid, ya, maka data tersebut tidak bisa digunakan. Nah, dalam penganalisaan tingkat resiko ini pastinya tidak hanya mengandalkan dari satu data, ya, karena banyak pengaruh-pengaruh lain yang juga harus diperhatikan. Sehingga sumber data harus dari banyak sumber. Selanjutnya kita bisa menggunakan selain data historis juga menggunakan data prediksi. Nah, data prediksi ini bisa diambil dari data mining. Data mining ini merupakan sebuah istilah yang sering dikatakan sebagai suatu cara untuk menguraikan serta mencari penemuan beberapa pengetahuan dalam satu database, ya. Nah, data prediksi ini bisa dijadikan opsi lain untuk menganalisis resiko yang terjadi. Pada penggunaan data prediksi terdapat beberapa kekurangan dan kelemahan. Nah, beberapa hal tersebut yaitu penggunaan dalam model data dan output yang dihasilkan. Model data ini adalah cara yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antar data yang hasilnya dapat digunakan sebagai bahan analisis. Sehingga setiap model yang digunakan ini akan menghasilkan output yang berbeda pada data prediksi. Nah, selain itu, dasar data yang digunakan untuk model juga mempengaruhi hasil yang akan digunakan. Selanjutnya yaitu dimensi yang kedua, dimensi dampak. Ini berbeda dengan probabilitas, yang berarti itu kemungkinan resiko ini akan terjadi. Maka dampak ini adalah akibat yang jika kemungkinan resiko tersebut benar-benar terjadi. Nah, dalam probabilitas resiko kan diklasifikasikan bisa menjadi 3, yaitu optimis, moderat, dan juga pesimis. Nah, dalam dimensi dampak ini sulit untuk mengklasifikasikan suatu dampak. Dampak ini tidak selalu perihal atau terkait dengan kuantitasnya, karena tidak semua bidang ini berhubungan dengan keuangan, sehingga tidak semuanya dapat dihitung secara rupiah atau finansial, ya. Dalam bidang keuangan, dampak dari resiko yang sudah pasti dapat diukur melalui jumlah nominal rupiah, karena bidang tersebut ini memang berhubungan dengan uang. Hal tersebut berarti jika resiko yang terjadi adalah terdapat bahan baku yang sudah tidak layak, maka dampak yang dihasilkan ini sudah pasti juga bernilai dalam finansial. Apabila terdapat dampak atas resiko yang terjadi di luar bidang keuangan, maka pengukuran resiko ini dapat dilakukan melalui value at risk, misalnya beberapa metode yang akan digunakan, ya. Value at risk ini atau VAR ini adalah suatu metode pengukuran resiko secara statistik yang memperkirakan kerugian maksimum yang mungkin terjadi pada suatu portofolio pada tingkat kepercayaan atau level confidence tertentu. Nah, VAR ini ada 3 metode yang biasa digunakan, yaitu Historical Simulation Method, Variance Covariance Method, dan Monte Carlo Simulation. Pengukuran risiko di bidang-bidang risiko di luar keuangan seperti yang tadi dijelaskan dapat dilakukan menggunakan value at risk, seperti resiko dalam bidang operasional, resiko strategis, dan juga resiko eksternal. Resiko operasional ini resiko yang dapat terjadi karena kesalahan bisa internal maupun eksternal dari perusahaan selama berjalannya suatu organisasi atau perusahaan tersebut.
Resiko strategis ini adalah resiko yang terjadi sebagai akibat dari suatu strategi untuk jalannya suatu organisasi ya, agar tetap dapat mencapai tujuan. Sedangkan resiko eksternal ini yaitu suatu resiko yang terjadi jika terdapat ketidaksesuaian antara exposure perusahaan atau resiko perusahaan dengan pihak eksternal dari perusahaan. Selanjutnya, kuantifikasi resiko. Setelah dibuatnya pengukuran resiko, data tersebut akan menjadi acuan untuk melihat besar, kecil, atau tinggi rendahnya resiko yang akan dijumpai perusahaan ya ke depannya. Nah, data pengukuran resiko ini juga akan mempermudah perusahaan dalam memperhatikan dampak resiko-resiko ini terhadap kinerja perusahaan, sehingga perusahaan tersebut dapat paling tidak meminimalisir resiko yang kemungkinan akan terjadi. Di kuantifikasi resiko ini merupakan pernyataan mengenai jumlah yang telah dibuat atau yang sudah ada yang biasanya dilihat dalam satuan angka. Pengukuran atas dimensi-dimensi yang ada ini digabungkan menjadi satu, yaitu dimensi tadi frekuensi dan dampak ini dalam satu peta resiko ya, sehingga peta resiko ini akan memudahkan perusahaan untuk membuat suatu upaya penyelesaian terhadap resiko-resiko yang dihadapinya. Nah, berikut adalah contoh dari peta resiko. Di perusahaan diberikan dua cara untuk menghitung dan membuat data peta resiko ini, yaitu tadi dengan dimensi probabilitas dan juga dampaknya. Nah, nilai probabilitas dan dampak perusahaan ini kemudian diubah menjadi skala pengukuran agar lebih mudah, misalnya dari skala 1 sampai 5. Ini contohnya dari skala probabilitas dari yang sangat jarang, kadang-kadang, sering, dan sangat sering. Kemudian contoh dari skala dampak, yaitu dari yang tidak signifikan, kurang signifikan, sedang dampaknya, yang signifikan, dan yang sangat signifikan. Nah, skala ini dapat menjadi patokan, yaitu dari angka yang kecil ke angka yang besar. Dalam artian, yaitu semakin kecil angka yang didapatkan, artinya semakin kecil pula nilai probabilitas resiko yang akan terjadi. Dan semakin besar angka yang didapatkan, maka semakin besar pula tingkat probabilitas yang akan terjadi. Nah, begitu juga pada skala dampak perusahaan ya. Jadi semakin kecil skala yang ada, ini artinya semakin kecil dampak resiko perusahaan tersebut ya. Dan semakin besar skala yang didapatkan, artinya besar pula dampak resiko yang terjadi. Nah, dengan menggunakan skala perhitungan ini tentunya akan mempermudah ya perusahaan dalam melihat dan juga memperhatikan peta resiko tersebut. Kemudian peta ini kita bisa berikan warna. Untuk resiko yang sangat tinggi kita berikan warna merah, resiko yang tinggi kita beri warna orange, kemudian yang sedang dengan warna kuning, dan yang resiko rendah kita bisa gunakan warna hijau. Nah, dalam menentukan besar dan juga kecil dari skala probabilitas dan dampak ini tentunya tidak diberikan atau ditentukan dengan asal-asalan ya. Tentunya tadi menggunakan data yang akurat dan juga tepat. Lalu dalam pengumpulan informasi ini dilakukan oleh beberapa orang yang dianggap ahli ya tentunya. Penentuan besar skala ini dilakukan dengan berbagai cara, seperti melakukan interview, melaksanakan meeting, atau ada juga yang melakukan focus group discussion,
yang tentunya ini menyertakan anggota ataupun karyawan organisasi atau perusahaan tersebut ya. Karena mereka lah sebenarnya yang paling tahu resiko-resiko apa yang akan dihadapi oleh perusahaan. Nah, hal yang dapat dilakukan lainnya yaitu juga dapat dilakukan dengan teknik model Delphi. Nah, model ini memperlakukan untuk menetapkan skala-skala dengan berbagai tahap hingga skala tersebut dapat memperoleh nomor atau angka yang konvergen atau tepat dalam berbagai dimensi resiko dalam perusahaan. Nah, berikut ini adalah contoh dari tabel pemetaan resiko ya. Kita bisa menyusun pula tabel seperti ini yang akan memudahkan manajer resiko dalam menentukan peta dari suatu resiko. Nah, beberapa hal yang perlu dijabarkan dalam tabel ini sesuai dengan kolomnya, yaitu resiko apa, kemudian uraian dari resiko tersebut, tipe resiko, skala probabilitas, skala dampak, dan juga nilai dari resiko tersebut. Setiap kolom ini harus diisi sesuai dengan nama kolom yang ada dengan jelas ya. Perhatikan, untuk kolom 7, nilai pada kolom 7 di akhir ini adalah hasil dari perhitungan antara skala dan nilai probabilitas yang tercantum di kolom 5. Di kolom 7 merupakan perkalian kolom 5 yaitu skala dampak dan kolom 6. Jika hasil yang didapatkan ini semakin besar atau tinggi nilainya, berarti semakin besar dan tinggi pula prioritas dalam penanganan resiko tersebut. Nah, begitu juga sebaliknya, jika nilai yang didapatkan rendah atau kecil, ini artinya semakin rendah atau kecil dalam prioritas penanganan resiko tersebut. Perusahaan tentunya mengharapkan nilai resiko yang rendah, namun sampai seberapa rendahnya perusahaan menginginkannya masih dapat dikatakan tidak pasti. Dengan begitu, manajemen masih diharapkan untuk terus memperhatikan tingkat atau skala resiko di perusahaan. Hal ini dikarenakan semuanya tergantung pada faktor-faktor tertentu dan faktor utamanya antara lain adalah ketersediaan sumber daya perusahaan dan juga merupakan selera para manajemen terhadap risiko atau risk appetite-nya ya. Nah, ketersediaan sumber daya yang tidak menentu dan ini tentunya akan dapat terus-menerus berubah seiring berjalannya waktu. Tentunya ini harus terus-menerus diperhatikan dan diamati keadaannya. Manajemen risiko boleh saja memperhatikan atau mendistribusikan sumber daya yang ada untuk menangani resiko dengan nilai yang rendah ya. Nah, tetapi manajemen ini juga perlu untuk percaya dan yakin bahwa biaya yang dikeluarkan untuk menangani resiko tersebut, untuk mengatasi resiko tersebut ini harus lebih kecil atau lebih rendah dibandingkan dengan manfaat, hasil dan tujuan dari resiko tersebut. Nah, penghematan ini tentunya merupakan harapan bagi perusahaan ya untuk mengurangi atau bahkan menghindari tingkatan resiko yang tinggi pada perusahaannya. Selanjutnya, selera manajemen resiko atau tadi disebutnya biasanya risk appetite. Ini semakin besar selera seorang manajer resiko atau suatu manajemen dalam menghadapi resiko, berarti semakin besar pula keberanian yang dimiliki manajemen tersebut. Ini dan sebaliknya ya. Jadi batas atas ataupun batas bawah dari setiap resiko pada setiap perusahaan ini bisa saja berbeda-beda ya, tergantung pada risk appetite masing-masing manajemennya. Berikutnya adalah contoh kasus PT Satu Roda di perusahaan di bidang besi dan baja dalam 3 tahun terakhir ini merambah ke pasar properti, yaitu menjadi supplier semen. PT Bangun Jaya atau perusahaan di bidang konstruksi dan pembangunan.
PT Bangun Jaya ini menggunakan sistem just in time dan tidak menyimpan stok di gudangnya, serta standar yang diberikan PT Bangun Jaya ini sangat tinggi. Mengingat PT Bangun Jaya tidak menyimpan stok di gudang, sehingga PT Satu Roda ini harus memenuhi permintaan secara tepat waktu dan standar yang telah ditentukan. Apabila PT Satu Roda gagal, akan diputus kontraknya, sehingga PT Satu Roda harus mengolah resiko dan menghindari resiko. Maka dari itu PT Satu Roda ini harus membuat pemetaan resiko sesuai dengan probabilitas dan dampak serta kuadrannya. Pembahasannya, sumber resikonya yang berdasarkan kasus di atas diantaranya adalah misalnya delay pengiriman terhadap tuntutan, kemudian operator mengalami luka ringan, selanjutnya adanya keterlambatan, kemudian ini bisa teratasi, kemudian adanya produk reject dan terjadinya bencana. Selanjutnya menyusun peta resiko. Kejadian mana yang lebih beresiko tergantung pada dua hal, yaitu pada besarnya terjadinya kejadian, kemungkinan terjadinya probabilitas, dan juga besarnya kejadian yang derita atau dampaknya. Kita menyusun tabel likelihood atau probabilitas seperti ini, dari yang hampir tidak pernah terjadi, jarang, dan sampai yang hampir pasti selalu terjadi, dengan skala tertentu 1 sampai 5. Selanjutnya juga disusun tabel dampak atau impact-nya dari 1 sampai 5, yaitu dari dampak yang sangat rendah, sedang, sampai yang sangat tinggi. Selanjutnya, setelah menyusun tabel frekuensi dampak, selanjutnya menyusun peta resiko. Peta resiko seperti ini dari 2 dimensi juga, dan menggunakan 5 skala 5, sehingga nanti akan didapat 4 level resiko, yaitu dari resiko yang sangat tinggi yang diberi warna merah ini, kemudian tinggi warna orange, yang sedang warna kuning, dan resiko yang rendah warna hijau. Kemudian resiko ini kita bisa berikan skala, misalnya 16, jumlah total skornya 16 sampai 25, ini termasuk resiko yang sangat tinggi. Kemudian skor 12 sampai 15 ini masuk yang tinggi, 8 sampai 11 sedang, dan 1 sampai 7 yang rendah. Kemudian ada beberapa tindakan terhadap resiko-resiko sesuai dengan level dari resiko tersebut. Berdasarkan uraian pemetaan resiko yang telah dibuat di atas, kita dapat melakukan identifikasi resiko pada resiko yang sering dihadapi oleh suatu perusahaan, lalu mengkategorikan sesuai dengan probabilitas dan dampaknya, sehingga perusahaan dapat meminimalisir kerugian yang akan terjadi di perusahaan. Jika berada pada kisaran hijau, resiko tersebut merupakan resiko yang dapat diabaikan karena resiko tersebut dampaknya rendah. Dan kisaran warna merah merupakan resiko yang tidak dapat diabaikan karena ini artinya sangat beresiko dalam suatu perusahaan, sehingga mungkin saja perusahaan tersebut akan mengalami kerugian yang besar. Selanjutnya, perusahaan yang mengalami resiko tersebut dapat melakukan berbagai cara ataupun strategi untuk meminimalisir resiko, di mana jika warnanya merah hingga warna kuning, sehingga dapat menjadi resiko yang berada di daerah yang hijau, yang aman, yang resikonya kecil ya, dan juga memperhitungkan strategi-strategi mana saja yang dapat dilakukan oleh perusahaan secara efektif dan juga efisien. Ya baik, demikian materi pembahasan mengenai pemetaan risiko. Semoga pembahasan ini bisa bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi kita semua. Jangan lupa untuk komen, like, subscribe agar channel ini bisa terus berkembang dan bisa memberikan manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.